Permisi, Bu. Jangan dibuang botolnya. Kenapa? Oh, ini masih bisa digunakan kembali. Emang bisa? Bisa. Mau tahu tempat pengolahannya? Boleh? Ayo ikut dengan Ibu. Ini adalah tempat penampungan barang bekas yang sudah tidak digunakan, seperti kaleng, besi, botol bekas, dan lain-lain. Nah, di tempat ini barang-barang yang sudah tidak digunakan dipilah, kemudian dibersihkan ya untuk dikirim. Nah, pada saat proses pengiriman itulah kemudian barang-barang bisa digunakan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa pada mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan. Bersama saya, Ibu Rahmatia SPD, Guru Mata Pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan di SMA Negeri 2 Bau-Bau. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema tentang sistem produksi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Keberadaan limbah yang makin menumpuk tidak hanya menjadi perhatian para pemerhati lingkungan saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat pada umumnya. Hal ini dapat mendorong penggunaan limbah sebagai bahan dasar pembuatan produk kerajinan. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah: pertama, untuk memahami aneka produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang dan manfaatnya. Kedua, mengidentifikasi potensi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang di wilayah setempat dan lainnya berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Ketiga, merancang dan membuat produksi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Sebelum kita bahas lebih lanjut, sebaiknya kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan limbah. Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik industri maupun domestik. Sedangkan limbah berbentuk bangun ruang adalah limbah yang berbentuk bangun yang berdimensi 3, yaitu bahan limbah yang memiliki volume sehingga bahan tersebut dapat berdiri, serta memiliki volume atau keruangan. Ada 3 cara yang dapat dilakukan untuk meminimalisir limbah yang ada di sekitar kita. Yang pertama, reduce, yang kedua, reuse, dan yang ketiga, recycle. Pertama, reduce berarti mengurangi sampah, yaitu mengurangi penggunaan produk yang berpotensi untuk menjadi sampah. Contohnya, menggunakan alat makan dan botol minuman sendiri saat bepergian, agar tidak perlu menggunakan berbagai alat makan dan minum sekali pakai. Kedua, reuse berarti menggunakan kembali, yaitu menggunakan kembali produk yang sudah terpakai agar sampah yang timbul dari penggunaan produk-produk tersebut dapat berkurang. Contohnya, penggunaan kaleng biskuit sebagai wadah barang-barang. Ketiga, recycle berarti mendaur ulang, yaitu mengolah kembali sampah menjadi produk baru yang bermanfaat. Contohnya, penggunaan botol bekas minuman menjadi vas atau pajangan di dalam rumah. Aneka produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang meliputi kerajinan dari limbah, bunga kering, tempurung kelapa, akar bambu, tulang ikan, kulit kerang, botol kaca, styrofoam atau gabus, karet ban, kaleng,
botol plastik, dan logam. Adapun manfaat dari bahan limbah berbentuk bangun ruang adalah sebagai berikut. Sebagai benda pakai, contohnya kotak tisu dari kardus bekas, tempat buah dari gelas air mineral. Sebagai pajangan atau hiasan, contohnya vas bunga dari bekas wadah snack, hiasan dinding dari limbah kayu, dan gelang dari kerang-kerang. Sedangkan potensi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang meliputi daerah pesisir pantai atau laut, contohnya cangkang kerang, tulang ikan, tempurung kelapa, sabut kelapa, dan lain-lain. Daerah pegunungan dan pertanian, contohnya biji-bijian dan buah-buahan kering, kulit dan ranting pohon kering. Daerah perkotaan, contohnya kulit telur, kemasan plastik, botol kaca, kemasan kaleng, dan lain-lain. Selanjutnya, proses produksi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak proses pembuatan produk kerajinan dari bahan limbah menggunakan bahan dasar botol bekas berikut ini. Adapun perencanaan produksi kerajinan berbentuk bangun ruang adalah menentukan bahan dan material produksi kerajinan, menentukan teknik produksi seperti memahat, cetak, ukir, kolase, dan lain-lain. Menentukan alat dan bahan yang digunakan. Alat yang digunakan adalah gunting, kuas, spons, lem tembak. Demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga dapat dipahami dan dapat memberikan inspirasi. Salam tangan kreatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.